Selamat datang teman-teman di kantor kami di gedung BNI Trikora. Gedung ini dibangun di tahun 1921 sampai dengan 1922. Ya. Jadi semacam satu kebanggaan juga Bank BNI memiliki gedung yang punya nilai sejarah. Kalau melihat ke depan ini, mungkin pernah lihat foto-foto zaman dulu, itu seperti itu pemandangannya. Jadi ada di beberapa timeline masa ya, tahun 1946, tahun 1943, 1939, 1925 itu terpampang di sini gambarannya gitu. Jadi memang pendahulu-pendahulu kita ya itu membangun ini tentunya tidak hanya dengan kemampuan intelektual, tapi juga spiritual. Termasuk ya, ini boleh kita bilang kalau insinyurnya memang orang Belanda, tetapi untuk tenaga pembangunnya pasti pakai orang kita, orang lokal. Ya. Dimana setiap satu tataan batu ataupun setiap satu pemasangan jadi bisa memberikan aura kemegahan terhadap bangunan itu. Jadi bangunan itu berjalan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu-rahayu bagi kita semuanya. Kali ini kita akan penelusuran gerbang antar dimensi yang sangat-sangat spesial, yaitu kita akan menelusuri kisah sejarah di gedung yang sangat bersejarah, yaitu kantor Bank BNI Jogja atau Trikora. Tapi sebelum kita putar-putar nih, nanti teman-teman semua kita akan sowan dulu ke Ibu pemimpin. Gitu. Mungkin nggak usah lama-lama, kita langsung ke tempat ruang Ibu dulu, nanti baru kita keliling. Oke, yuk. Selamat siang, Mbak. Halo, Waalaikumsalam, selamat datang. Ya, monggo silakan. Selamat datang teman-teman di kantor kami di gedung BNI Trikora. Ya. Kalau masyarakat Jogja menyebutnya ini gedung Trikora, sebenarnya dulu jalan ini namanya Jalan Trikora. Gedung ini sebenarnya sudah berdiri 1 abad, 2022 persis 1 abad. Ya, jadi menurut sejarah gedung ini dibangun di tahun 1921 sampai dengan 1922. Awalnya gedung ini digunakan untuk kantor asuransi, bukan bank ya. Jadi kantor asuransi. Lalu kemudian pada saat Indonesia dikuasai oleh Jepang, gedung ini digunakan sebagai tempat siaran radionya Jepang. Berjalan waktu, kemudian setelah Indonesia merdeka, gedung ini digunakan sebagai gedung RRI. Nah, setelah itu, dengan berjalannya waktu, pemerintah Indonesia membentuk bank pemerintah sendiri, dan akhirnya kami menempati gedung ini sampai sekarang. Dalam perjalanan waktu memang dunia perbankan berubah ya. Sekarang kan kita sudah full digital. Di dalamnya digital dengan menggunakan mesin-mesin, tapi di luarnya kami tetap mempertahankan gedung ini sebagai cagar budaya. Jadi tidak ada yang berubah dari tahun 1922 sampai sekarang masih mempertahankan dengan arsitektur yang sama, dan kami yang berada di area ini punya kewajiban untuk mempertahankan warna catnya. Jadi semua gedung di sini harus warna putih. Jadi nggak boleh yang di luar. Tapi kalau di dalam masih
boleh digunakan sesuai dengan peruntukannya sampai saat ini. Begitu Om Hal. Ya, Bu. Ya, makasih Bu. Ya, teman-teman ini kali pertama ya. Iya, masuk ke sini. Kalau urusan transfer pernah di bawah Bu. Oh gitu. Ini untuk masuk sampai ruang ini, kemudian melihat titik 0 km ya, dari tempat yang berbeda. Best view. Dari sana, Ya. eksklusif. Iya, eksklusif. Ada tempat yang the best view di gedung ini di pojok sana. Jadi semua area titik 0 Malioboro terlihat dengan jelas gitu. Iya. Tempat ngopi-ngopi teman-teman sambil cari ilham gimana supaya targetnya tercapai. Iya. Ini kawasannya ada di titik 0 km. Iya. Keberadaan dari gedung Bank BNI ini juga satu rangkaian atau satu wilayah dengan Istana Negara, kemudian Benteng Friedeburg di sebelah sana, kemudian kantor pos dan gedung Bank Indonesia. Iya. Jadi semacam satu kebanggaan juga Bank BNI memiliki gedung yang punya nilai sejarah. Ya. Itu ceritanya panjang banget Bu. Dan mungkin habis ini saya sama teman-teman akan coba jalan-jalan. Kita mau izin, ya, semoga diperkenankan. Silakan Om Hal, tapi karena ini gedungnya dipakai untuk operasional dan ada beberapa bagian yang kami harus melindungi kepentingannya nasabah, mungkin di area-area tertentu ada yang tidak bisa kita lewati, tapi untuk yang depan sama di selasar sini silakan teman-teman boleh lihat juga sekalian sama blueprint dari gedung ini supaya bisa lebih clear apa saja peruntukan dalam gedung ini sesuai dengan gambarnya. Ya, Bu, kita pakai juga untuk peta yang memandu kita. Oh iya. Selama perjalanan. Iya. Mas Febri. Oke. Ini dipinjamkan. Monggo dipelajari. Mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman supaya bisa tahu ya, membantu kami juga tahu sejarah dari gedung ini dan peruntukannya. Iya Bu. Oke. Iya. Saya pegang amanahnya. Pusaka Bu ini. Pusaka iya benar. Kita mau izin dulu Bu. Nggih. Mohon doa restunya. Monggo. Dalam penelusuran ini. Nggih, silakan. Kita menemukan hal-hal yang berkaitan dengan sejarah dari gedung ini. Dan sekalian Yun pamit. Iya, Iya. monggo silahkan. Selamat menikmati tur gedung. Monggo. Monggo. Ya, monggo. Waalaikumsalam. Ya, ini sudah megang nih, Mas, Mbak. Dan kebetulan saya sama Mas Sawi kan dari teknik sipil, Pak. Jangan dulu. Sama saya jangan dulunya juga. Tapi nanti coba kan kita lihat gambar tekniknya nih, Mas. Oke, siap. Di sini gambar teknik lebih tepatnya diambil dari blueprint, tapi ini pas waktu di sini dilakukan renovasi, beralih fungsi kita sebutnya ya, karena tempat ini kan gedung ini masih berfungsi sampai hari ini dan diperuntukkan untuk perkantoran, jadi mengalami banyak alih fungsi, jadi dinamis perkembangannya, pembangunannya. Nah, ini apa berapa lama? Ini sakral sekali. Wah, ini kira-kira berapa tahun? Ini masih baru sih Mbak, kita hitungnya 50 tahunan sih. Ya. Ini Sawi lagi bicara. Widih. Wow. Kodenya kan saya. Aku tahu back. Ini dina rangkap baja. Biasanya kita carinya ya tampak depan. Ini dina lantai 1. Oh iya. Ini dina lantai mezanin tempat kita berdiri sekarang. Ini dina lantai 2. Oh iya. Jadi kita ambil tidak semuanya, nanti lantai 1, lantai 2.
Wow, tampak itu bagus sekali. Ya, ini ya. Ya. Nah ini secara tampak depan atau kita sebutnya fasad ya. Iya. Ini utara, ini tampak timur. Jadi ini yang menghadap ke utara. Nah, posisi kita kan sekarang ada di sini. Oh iya. Yap. Ini yang sekarang jadi kantor itu tadi di sini. Iya. Kita ke situ. Ini yang paling ikonik nih Pak. Lihatnya yang menghadap ke 0 km. Oh iya. Nah, ini tampak atasnya. Tampak atas. Ini posisi kita ada di sini Iya. sekarang. Tapi dulu bangunan ini sendiri itu mezanin ini nggak ada. Jadi ini juga alih fungsi. Oh gitu. Dulunya ini menjadi inner court. Gitu. Jadi satu selasar terbuka, satu ruang terbuka dikelilingi selasar kanan kiri kita. Jadi ini memang terbuka, Pak. Di mana itu mengikuti dengan iklim tropis. Oke. Jadi sirkulasi udara, sirkulasi pencahayaan itu maksimal. Karena kita ketahui kita ada di negara tropis, kemudian diperlukan satu sirkulasi yang sangat stabil waktu itu dan juga pencahayaannya. Jadi kalau kita lihat memang beberapa bangunan ini kan pasti akan searah dengan lintas matahari. Jadi dari timur ke barat. Arahnya. Jadi ketika pagi cahaya masuk, tapi ketika siang nanti akan bergeser di sana sehingga momen utama di bangunannya ini selamat gitu. Jadi tidak terlalu panas. Pertama, yang kedua, untuk maintenance-nya lebih murah, lebih gampang. Karena ketika bangunan terkena sinar matahari yang full terbakar, lebih cepat rusak dan memicu pertumbuhan jantung. Karena lembab negara tropis. Berikutnya adalah sistem ini biasanya kita lihat di ventilasi. Oh iya, itu dia yang kenapa tinggi-tinggi banget itu ceilingnya. Iya. Ventilasi. Ventilasi. Gimana tuh? Ini kalau kita lihat kan potongannya, ini potongan. Jadi dari depan sini, ini kita bandingkan dari yang di sini, yang ini kemudian dipotong seret gitu. Ini kan tampak depannya, depan utara. Nah kemudian ini dipotong jadilah seperti ini. Bangunannya ini jadi terpotong. Jadi potongan ada selasar, kemudian ini ruang untuk parkir, basement paling bawah. Ini lantai 1, lantai dasar, lantai 2. Nah yang ditanyakan Mbak Nela kan ini nih. Iya. Ini dulu lebih tinggi Mbak. Oh jadi, iya. Iya. Ini sekitar ini nih tingginya. Kalau kita lihat 570 atau 5,7 lebih meter. tinggi ya. Iya. Ini berarti dipendekin ya? Dipendekin, diturunin. Iya. Jadi ini kita bisa melihat untuk ketinggian ini 5,7, kita ambil skalanya 1:100, berarti ini 5,7 meter. Kemudian dari bawah yang lantai berikutnya, lantai 1 ini sekitar 6,4 meter. Nah ini fungsinya ketika struktur bangunan itu tinggi, sirkulasinya maksimal, sehingga di situ lebih merasa sejuk. Tanpa pakai AC. Nah, kemudian penggunaan elemen-elemen bukaan ya kita sebutnya elemen bukaan di sini adalah jendela dan pintu. Itu kenapa dibikin besar karena mengikuti dengan sistem ataupun kaidah bangunan tropis. Jadi tetap untuk membuat bangunan itu adaptasi nyaman Pak. Jadi sirkulasi udara kembali lagi lebih stabil, lebih enak, lebih sejuk, dibuat lebih besar. Berarti meskipun arsitekturnya gaya Belanda, tapi secara fungsi itu mengikuti kaidah lokal. Iya, gitu ya. Ya justru waktu itu arsitek ataupun insinyur dari Belanda itu mengikuti dengan ini dengan gaya lokal. Salah satu yang bisa kita lihat yaitu atapnya. Atap. Jadi ini atapnya adalah atap pelana kuda. Sistemnya dengan sudutnya 45 derajat. Berbeda dengan yang ada di Eropa. Kalau di Eropa biasanya 60 derajat. Membedakan kenapa? Kalau kita mendesain bangunan itu pasti kita memikirkan sistem drainase. Apalagi ini hujannya deras nih. Kalau di negara tropis, jadi biar air itu terbuang cepat. Kenapa? Karena kalau air itu tergenang akan merusak struktur bangunan itu sendiri atau akan membebani atap. Jadi harus cepat terbuang. Nah, karena di negara kita adalah tropis, dia 45 derajat, seperti pelana kuda kalau kita lihat. Jadi biar ketika air hujan jatuh, cepat mengalir. Tadi waktu di lobi ya, Mas Hao bilang bahwa itu sebenarnya garasi. Iya.
jalan mobil. Kenapa kok bisa ada penambahan kayak gitu? Apakah tidak mengganggu struktur yang sudah diciptakan? Iya, sebenarnya hanya diteruskan saja, Pak. Kalau kita lihat kan, ini hanya penerusan saja. Mungkin zaman waktu itu, ini sudah terjadi, sudah ada pintu utama masuk. Ini sebenarnya kan ada 4 pintu. Kita lihat yang di halaman atas. Karena ini sebelum beralih fungsi, jadi awalnya dulu ini belum ada. Jadi mobil langsung bisa masuk. Bisa masuk ya. Bisa masuk langsung. Karena kalau kita melihat tentang bangunannya, itu pasti dia mengikuti dengan dinamika penggunaannya. Seperti hanya tidak hanya fungsinya, pasti akan mengikuti tahun. Setiap bertahun itu pasti akan ada. Tetapi memang ada bagian-bagian tertentu, terutama fasad ya, fasad itu muka bangunan itu yang tidak boleh dirubah. Tetapi untuk fungsi itu mengikuti. Seiring dengan waktunya, mau dipergunakan untuk apa, pasti akan mengikuti kaidah-kaidahnya seperti apa. Karena dalam kaidah konservasi memang tidak boleh melebihi 40 atau 30% dalam merubahnya. Karena nanti jadi bangunan baru. Cagar budaya gitu ya? Budaya, tapi kalau masih kurang dari 20 dan beberapa elemennya itu masih bersifat semi permanen atau temporer itu nggak apa-apa. Oke, jadi harus mengacu ke sini ya, kalau ada perubahan-perubahan itu ya. Utamanya Pak, utamanya. Jadi kerangkanya. Ya. Ya ini mungkin teman-teman melihat angka-angka ini apa ini sebenarnya menandakan skala ataupun luas dan lebar. Jadi sudah bisa kita perkirakan lebarnya. Oh, dari denah ini. Dari denah. Nah, Sol, tadi kan kita perjalanan ke sini itu sempat ngelihat tehel. 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 Ya, lantai. Baru diajarin tadi sama Sol, tehel. Itu tehel kayak apa ya? Unik banget gitu loh, Mas. Motif ya. Motifnya tuh unik banget gitu. Jadi itu motifnya apakah udah dari zaman dulu begitu atau sudah direnovasi? Iya, itu sebenarnya memang asli, berasal dari masa lampau ya, dari pertama ini membangun, itu disebutnya tehel bermotif ya. Memang itu didatangkan langsung biasanya dari negeri Belanda. Itu, jadi waktu itu untuk membangun ya, untuk merancang suatu bangunan itu pasti jadi landmark dan jadi masterpiece. Jadi tidak hanya untuk fungsi kemudian kenyamanan. Ketika orang di dalam itu juga diperhatikan kenyamanannya seperti apa. Yang ketiga adalah estetik. Emang bagus. Jadi terkadang ini dulu ya, kalau ketika siang hari dengan ini kan ada beberapa yang tidak alih fungsi. Biasanya ketika sinar matahari masuk itu ada bias dari jendela-jendela itu kelihatan estetik. Apalagi kalau ada kaca patri. Berwarna. Itu biasanya di gedung-gedung tertentu ya, kalau kita sebut seperti ada di gedung Lawang Sewu, di gedung ini juga stasiun-stasiun biasanya atau gereja, biasanya ada kaca patri. Ketika terkena sinar matahari pagi itu mantul. Kelihatan estetik. Motifnya ya. Jadi memang pendahulu-pendahulu kita ya itu membangun ini tentunya tidak hanya dengan kemampuan intelektual, tapi juga spiritual. Termasuk ya, ini boleh kita bilang kalau insinyurnya memang orang Belanda, tetapi untuk tenaga pembangunnya pasti pakai leluhur kita, orang Bumi Putra. Ya. Dimana setiap satu tataan batu ataupun setiap satu pemasangan dengan Tuhan. Jadi bisa memberikan aura kemegahan terhadap bangunan itu. Jadi bangunan itu bernyawa, memiliki karismatik. Ya. Jadi Bangunan sekarang itu kok dipaku emas di atas ya, nggak di bawah ya? Ada yang di atas juga Pak, diusuk juga. Diusuk gitu? Iya, pakai paku emas ada. Itu juga fungsinya sama ya? Iya. Untuk kemegahan. Kemudian memberikan pesona bangunan, jadi kayak inner beauty-nya keluar. Jadi tidak hanya dengan intelektual, tapi juga dengan spiritualitas dalam bangunan. Sehingga awet-awet juga. Nah ini, kalau kita lihat satu lagi di fondasi, itu biasanya untuk bangunan-bangunan lama ya, itu biasanya menggunakan pasangan batu kali. Andesit ya, dari batu andesit. Karena memang kalau kita lihat bangunan di abad ke-18, 19 atau 20 itu beberapa teknologi beton-betulan belum ditemukan. Jadi pure menggunakan pasangan batu kali untuk pengikatnya. Ini fondasi dangkal. Jadi kita lihat di dalam potongannya.
Benar-benar Biasanya bertahan. bangunan-bangunan dengan sistem seperti ini mereka sudah tahan gempa. Wah, pantesan awet ya Iya. dari beratus-ratus Ini berapa tahun meter? bangunannya tuh. Iya, Pantesan kemarin gempa Jogja sini lumayan aman ya. aman. Wah. Nggak ada retakan juga. Kalau bangunan Wow. lama aman. Iya. Dan yang istimewa biasanya satu lagi Iya. Pak, dalam penggunaan material, teknologi bangunannya, teknologi materialnya itu dilihat dari ininya apa? Pasir. Pasirnya itu biasanya pencuciannya bisa sampai 50 kali. Pencucian pasirnya. Itu kenapa? Karena di pasir biasanya mengandung partikel tanah atau tanah liat, di mana ketika itu nanti masuk ya, kan ini tropis nih, hujan, panas, Penuh. hujan, panas. Pasirnya itu yang mengandung liat itu kan ini ya menyerap uap air. Biasanya dia nanti akan bisa mengembang, dia akan bisa mengecil, sehingga terjadi porositas di dalam rongga. Ini biasanya nanti ketika itu mengembang kemudian mengempis lagi, ketika dia kena panas dia akan mengecil, akan terjadi satu ruang itu biasanya nanti akan membuat porositas dan keropos. Tetapi untuk beberapa material yang dia pencuciannya sampai benar-benar jernih airnya atau bersih sampai 50 kali, partikel pasirnya itu tidak liat, jadi dia akan solid. Jadi ada tirakatnya di situ. Jadi bangunan itu nggak akan kemasukan ini ya, nggak akan kemasukan gelembung atau tidak ada pengembangan gitu. Jadi dia solid. Oh. Kalau pemborong sekarang cepet jadi. Yang penting cepet selesai. Cepet garap ini, garap sana. Dia proyek lagi Pak. Udah proyek. Nah, ini Mas Mbak, ini kita paling tertarik kan lihat fasadnya ini. Betul. Ini sebenarnya ada satu tempat yang ikonik banget. Salah satu pintu masuk dan itu menghadap ke titik 0 km. Widih. Dan biasanya kita melihat bangunannya dari sini ya. Iya betul. Iya. Kita balik nih sekarang. Kita bisa lihat dari dalam ya. Ini salah satu tempat yang sudut banget, jadi pas posisi L, dia pas di tengah, dan itu tempat untuk mencari inspirasi. Jadi untuk menenangkan diri, untuk inspirasi, untuk nyantai gitu. Chill-chill. Dan dari tadi sebenarnya juga Mas D sudah di sana untuk menggambarkan tentang situasi bangunan ini ketika dulu masih aktif sebagai kantor asuransi. Oh. Jadi kita Pantesan kembali ke tadi. zaman Belanda. Waduh. Nyeket kayak masa lalu itu ya. Iya. Iya. Wow. Oke, nanti kita ke sana. Pusakanya kita bawa. Ya, tidak. Mas D, Halo. Sana. Sana nih. iya, Dari muter-muter. mana nih? Udah muter-muter Oh, semua. duduk. Jadi bertemu dengan Bu Devi juga. Oh gitu. Iya. Ini Mas D dari tadi Iya, mendapatkan banyak inspirasi nih. lumayan. Energi nih kayaknya. Akhirnya ke Jogja lagi ya. Dapat cerita apa tadi Om Mau? Iya, jadi tadi cerita tentang sejarah umumnya. Kemudian gedung ini mengalami beberapa kali alih fungsi. Iya. Terus juga tentang desain arsitekturnya. Dan ini tadi kita dipinjemin ini Mas D, Apa itu? gambar teknik. Jadi gambar tentang kondisi bangunan ini ketika mengalami alih fungsi waktu itu. Ternyata umurnya udah ratusan tahun. Iya. Tahun kemarin katanya genep ini ya, Ulang tahun. 100,000 Iya. years. Ini tadi saya coba menangkap sketsa. Jadi saya di Jogja itu dari SMA seperti itu. Mungkin Mbak Dila juga pernah di Jogja ya. Iya. Cuman baru pertama kali saya berada di spot ini seperti itu. Ini sebenarnya spot yang strategis, menarik. Kemudian banyak nilai-nilai filosofisnya seperti itu. Karena di depan kita dari arah sana, kemudian ke selatan, ke keraton, orang-orang Jogja mempercayai ini sebagai sumbu filosofis seperti itu. Ya, konon katanya ketika ditarik ke utara nanti akan satu garis dengan Gunung Merapi, kemudian ketika ke selatan dengan pantai selatan Parangkusumo seperti itu. Nah, di sini tadi saya coba menangkap beberapa memori-memori visual ketika bangunan ini masih muda seperti itu. Tadi ketika mungkin Om cerita usianya sudah 100 tahun lebih seperti itu ya. Nah, ketika masa mudanya bangunan ini ternyata ini nggak banyak perubahan seperti itu. Biasanya ketika kita penelusuran ke
daerah-daerah tertentu, ke situs-situs tertentu, kadang bangunan awal ini berbeda seperti itu, banyak renovasi, banyak tambahan ini itu dan sebagainya. Tapi untuk bangunan yang hari ini kita telusuri itu pure seperti itu. Yang saya ini ya sekilas saya lihat dan saya rasakan tidak banyak perubahan seperti itu, hanya suasananya yang ada di sekitar ini yang membedakan. Mungkin sama kan ininya secara arsitektur, kemudian hanya saja dulu lebih teduh, banyak pohon-pohon, kemudian belum ada kendaraan dan orang-orang di sekitar ini jalan kaki seperti itu. Ada beberapa kereta yang melintas, cuman sepeda ada, namun kebanyakan masyarakat jalan kaki seperti itu karena memang kalau orang yang pernah tinggal di Jogja atau mungkin orang yang berwisata ke Jogja, daerah ini memang jadi daerah yang punya apa ya? Kalau saya rasakan kayak magnet seperti itu, daya tarik yang susah dijelaskan, tetapi orang pengen aja ke sini. Nah ternyata dari dulu memori-memori zaman misal ditarik 10 tahun ke belakang, 20 tahun, 30 tahun sampai puluhan tahun, ternyata bangunan ini sudah sudah membawa karakter ikonik dari asal mulanya seperti itu. Ini ilustrasi tahun berapa nih, Mas? Ini sekitar kalau saya kira-kira tahun yang lalu. 1940-an ya. 1930 atau 40 kalau Om Ho. 39. 39 ya. Saya kira-kira aja. Jadi tahun kelahirannya. Oh iya. Sebenarnya itu apa? Gimana ya? Iya. Ada ini ya, noni-noni Belanda. Iya, noni-noni. Saya mah kira-kira aja, yang bagian spesifik kan. Dan memang ini kayak memang kita di Jawa, tetapi yang hilir mudik ini banyak orang-orang berkebangsaan Belanda dan sebagainya. Ada orang Jawa juga kayak gitu. Ada tuh masa lalu itu waktu duduk di sini tadi ya? Secara rasa, seperti itu. Karena memang yang dalam tanda kutip tadi saya lihat banyak yang berpakaian kolonial seperti itu dan kebanyakan pakaiannya warnanya putih, ada yang hitam abu-abu seperti itu. Jarang sekali melihat warna-warna yang mungkin kalau sekarang orang pakai baju dulu ya kalau seperti itu. Sering nggak ada ya? Mungkin Om Ho yang dulu pernah retro ke fashion zaman kolonial. Iya. Ini sebenarnya Pak, kalau Mbak ya, kalau melihat ke depan ini, mungkin pernah lihat foto-foto zaman dulu, itu seperti itu pemandangannya. Jadi ada di beberapa timeline masa ya, tahun 1946, tahun 1943, 1939, 1925 itu terpampang di sini gambarannya gitu. Dulu tahun 80-an ada air mancur, ya. Nah ini karena kita ke belakang ya, biasanya kita mulai dari tahun paling baru. Mulai dari hari ini. Jadi ini sudah buka situ seperti yang disampaikan Pak Prit ya. Itu air mancur di situ. Ada dulu ada air mancurnya. Oh iya. Wow. Tua ya. Kayak api ya. Tutup lagi. Jadi masa ketutup gini loh Pak tadi. Iya. Kak sendiri. Ada air mancur itu di air mancurnya ini ada di tahun 1963 hingga 1984. Jadi ini tahun 1981. Ini dulu ada air mancur. Air mancur ini fungsinya sebenarnya untuk mengatur sirkulasi traffic light-nya gitu. Namun waktu itu ketika dinamika kota semakin berkembang menjadi macet pertama, yang kedua sebenarnya air mancur juga fungsinya untuk mendinginkan ini lingkungan udara. Dan yang ketiga, maaf ya, untuk beberapa orang yang prasejahtera waktu itu, cucinya di sini. Oh iya. Iya. Jangan-jangan mungkin salah satunya. Iya. Di mata. Ya mungkin yang ini ya, prasejahtera menyucinya di situ. Gede ya berarti ya? Di mana sih? Besar banget. Itu yang beneran itu masih agak besar dikit. Oh itu. Iya, dan dianggap biar lebih sirkulasinya lebih enak itu dibongkar. Nah, kalau
kita bilang tentang Bank Negara Indonesia sendiri, itu sebenarnya memang pembentukannya peresmiannya di sana, di gedung The Javas Bank atau sekarang jadi gedung Bank Indonesia. Itu jadi peresmiannya di situ, dan Bank Negara Indonesia dibentuk sebenarnya untuk mengatur sirkulasi keuangan waktu itu, termasuk menerbitkan mata uang atau ORI disebutnya, Uang Republik Indonesia, Uang Republik Indonesia atau ORI. Nah, kita tarik mundur lagi nih, tahun 46 sampai 48. Di tahun itu masih terjadi kelas ataupun agresi militer. Nah, tempat ini sebelum kemudian alih fungsi menjadi Bank Negara Indonesia dipakai untuk RRI Nusantara II, siaran radio. Atau waktu itu sebelumnya cikal bakalnya adalah Mafro, Mataram Spereninging for Radio Omroep atau perusahaan siaran radio Mataram. Jadi untuk siaran dah. Sewaktu siaran radio itu sebenarnya gedung ini pun tidak jauh beda ketika Jepang masuk tahun 42-45. Dipergunakan juga untuk siaran radio yang disebut atau namanya adalah Hoso Kyoku. Jepang. Jadi untuk siaran. Nah, ketika ini dipakai RRI Jogja ataupun Mafro pada waktu itu, seseorang yang disebutnya itu beliau ini Bung Tarjo atau Pak Tarjo itu selalu menyiarkan untuk membangkitkan ataupun menggelurakan ya semangat para pejuang. Dan tidak hanya di Jogja, Mbak Mas. Jadi ada yang di Ambarawa, di Semarang, di Magelang itu diaktifkan semua. Nah, ini dianggap berbahaya oleh sekutu. Oleh tentara sekutu atau oleh Belanda dianggap berbahaya. Karena disiarkannya itu kan mereka menyebutkan tahanan-tahanan Belanda yang dibebaskan atau tahanan Eropa kulit putih yang dibebaskan itu disenjatai untuk merebut kembali kedaulatan. Jadi nggak mau itu, karena dianggap ini bisa menghalangi niat mereka. Sehingga waktu itu ada pesawat yang terbang di sini, Royal Air Force atau RAF. Itu yang ngebom, misalnya pengen mencari ini tuh di mana sih yang sering menyiarkan itu. Nah, ini berkat Tuhan juga. Ketika mau ditembakkan di sini ternyata salah sasaran, jatuhnya di gedung Societet yang di sebelah, yang dekat Istana Negara atau Kamar Bola atau gedung ini Societet ya, Societet Vereniging waktu itu dibom di situ, di sini selamat. Nah, ini kita tarik mundur lagi. Ketika masuk Jepang itu memang di sini masih dipergunakan untuk beberapa kantor. Pemilik utamanya adalah Nil Maskapai atau kantor asuransi tadi kita bahas. Tapi juga di sini menyewa, ada yang sewanya permanen, ada yang sewanya temporary. Nah, satunya adalah Espompo Maskapai, kemudian The Indies Bank juga pernah berkantor di sini. Terus perusahaan-perusahaan makelar, hingga ada beberapa perusahaan yang berkaitan dengan perdagangan Belanda, yaitu Netherlands Handels Maskapai. Nah, kalau kita tarik mundur di tahun 1921, sebenarnya wacana pembangunan ini sudah ada. Jadi ini boleh dibilang gedung paling muda dari saudara-saudaranya. Gitu. Jadi kalau kita ambilnya berlawan dengan jarum jam, ini kan 1921-1922. Sana yang di sebelah kita itu adalah gedung kantor pos atau waktu itu untuk PTT, Post and Telegram and Telepon, jadi satu. Itu dibangun 1911. Kita ke sana lebih tua lagi, tahun 1879 itu The Javas Bank. Itu Bank Jawa waktu itu. Salah satu bank fenomenal yang menciptakan uang bergambar wayang. Yang sempat dianggap itu adalah uang kutukan, yang gambarnya wayang, yang ada magisnya. Nah, kalau kita ke sana, di sana ada loji gede atau benteng Friedeburg. Benteng ini sebenarnya dulu namanya bukan benteng Friedeburg, tapi benteng Rostenburg. Jadi dibangunnya itu memang sudah cukup lama, jadi berkaitan tidak jauh ya, pada tahun 1760 sekian, 1768, tidak lama dari pendirian Keraton Jogja. Ya, 1755 ini 1786, 1778 itu berarti selisih beberapa tahun lah gitu. Nah, ini yang salah satu bangunan yang megah juga di depannya, yaitu Istana Negara atau Istana Kepresidenan. Dibangunnya di awal abad ke-19, tapi sempat terhenti karena Perang Jawa dan sempat hancur waktu itu, malah kerusakan ketika gempa besar. Itu ditujukan untuk istana residen. Karena di sini kan karesdenan. Sebelum kemudian beralih fungsi
sempat menjadi istana untuk perwira Jepang waktu di sini. Terus kemudian juga menjadi untuk istana negara sampai hari ini. Dan ya sebenarnya keempatnya ini pun memiliki satu ikatan ya, satu ikatan secara spiritual, dan juga ini sebenarnya bagian dari intrik pemerintah kolonial juga. Jadi adanya bangunan-bangunan ini kan megah ya, itu fungsinya juga untuk menutup kemegahan keraton. Ini yang pertama. Yang kedua, ada satu praktik divide et impera, yaitu memecah tubuh filosofis. Apalagi ketika Tugu Golo-Gilik waktu itu, yang sekarang jadi Tugu Paal, itu hancur karena gempa. Yang semula bentuknya kan gini, golok dan gilik gitu ya. Hancur diganti Paal putih yang dia lebih pendek, itu untuk memecah itu. Diperburuk lagi ketika jalur kereta api masuk sampai ke Jogja. Sehingga sumbu filosofisnya sebenarnya sudah terputus di dua titik ini. Pemilihan ini memang dibikin sangat strategis, kenapa? Karena kompleks dari perkantoran waktu itu semuanya terpusat di sini gitu. Jadi kantor ini ya Pak, asuransinya itu kan monopoli. Jadi asuransi untuk kesehatan jiwa, kemudian pensiun, bahkan bangunan semuanya pusat di sini. Nah, kemegahan dari bangunan Nilmaskapai ini atau gedung TNI pada waktu itu bentuk dari mereka ingin menunjukkan ini loh saya punya masterpiece yang dibikin megah, dan arsiteknya yang bikin ini yaitu Franz Johann Laurent Gisels itu. Beliau juga mendesain beberapa bangunan-bangunan landmark di kota-kota lain, salah satunya Stasiun Jakarta Kota. Itu sih. Ya ini mungkin sebelum kita akhiri ya perjalanan dan jalan-jalan kita, mungkin dari Mas Awi dulu ada refleksi atau sesuatu hal, atau tertarik untuk saya selama ini ke bikin film Jogja nggak flashback. pernah tahu begitu banyak gitu. Tadi Om mau cerita kayak jadi lebih meaningful gitu tempatnya, tercengang-cengang pasti bengong dengerin notice gitu. Biasanya kan cuma lewat gitu nggak ngerti ya. Nah, itu kebuka lagi. Ya masih pingin lanjut. Serangan umum 1 Maret. Gitu sih. Aku benar-benar berasa jadi turis banget. Tapi jadinya tuh seru banget karena emang diceritain komplit kan. Ini pulang-pulang dari sini nilai sejarah aku bakal bagus nih kayaknya. Kak Tila? Kalau aku memang masa kecilnya emang di Jogja. Jadi memang area sini tuh memang pusat keramaian. Aku pernah ada memori di sini tuh nonton sekatenan. Kan biasanya di situ sekatenan, di sana kan ada pawainya itu loh. Yang boneka besar-besar. Aku nonton depan situ tuh. Dibawa ke sini sekaten gitu, kayak pawai yang kirap gitu kan, tapi kan ada pawai drum band, ada yang boneka besar-besar tuh, semua keramaian tuh ada di sini, tapi belum pernah berada di sini. Pasti di luar kan gitu. Ternyata sejarahnya banyak sekali ya. Pak Prit, terakhir. Wah, ini banyak nih. Karena saya asli Jogja, ada beberapa cerita yang memang masih nyangkut. Jadi kayak di reminding gitu, oh iya ya, bener ya. Dan sumbu filosofi garis imajiner itu, pengetahuan itu sudah saya dapat. Dan kayaknya juga semakin disegarkan Mas Hao cerita kayak gini sih. Makanya saya komentar langsung, tahu banyak nih. Iya. Kayak apal banget, berarti kan sangat melekat gitu ya. Ya alhamdulillah Pak dibukakan tadi. Dibukakan langsung jendelanya tadi. Iya, jadi langsung kebuka juga sih. Mudah-mudahan dapat sawapnya. Mau deh kayaknya nih, Om Prit mau nih kayaknya. Mau banget. Ya terima kasih untuk teman-teman semuanya. Semoga nanti kita bisa nelusuri bangunan-bangunan bersejarah yang lainnya. Gitu. Jadi tidak terbatas hanya bangunan kolonial ya, tapi juga kita bisa ke bangunan klasik, candi gitu. Wah, waduh. Terus sih. Candi sih. Ya kita akhiri. Terima kasih untuk teman-teman semua yang menyaksikan dari awal hingga akhir untuk Kisah Tanah Jawa, dan juga jangan lupa saksikan film Kisah Tanah Jawa Pocong Gundul hanya di bioskop seluruh Indonesia, dan nanti insya Allah akan tayang di bioskop-bioskop luar negeri atau mancanegara. Wah, amin. Ya, terima kasih juga untuk Bank BNI, dan kesempatan ini sangat luar biasa dan langka sekali, dan semoga kita bisa bersama-sama, selain kita tahu tentang ceritanya, tapi juga turut bersama-sama dalam menjaga aset heritage Indonesia. Dan terima kasih sekali lagi untuk Bank BNI yang sudah menjadi support
di film Kisah Tasnyawa Pocong Gundul dengan memajukan perfilman Indonesia. Yes. Kalau Pak Manot ngendiko ya berbicara menjadi tuan rumah di negara sendiri. Iya. Jangan lupa dukung channel Kisah Tanah Jawa dan podcast obrolan santai dengan cara subscribe, nyalakan lonceng, like, dan share sebanyak mungkin, serta tinggalkan masukan kritik, saran, dan mungkin kita mau kemana habis ini hanya di kolom komentar. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugia tansah pinaringan rahayu sakum tumaji.